kita hendak melakukan apapun, seyogyanya kita memberi salam kepada guru mursyid. Maka guru mursyid adalah guru tidak terbatas ruang dan waktu. Para guru mursyid seperti Pangersa Abbas Sepuh, Pangersa Aba Anom, Setolha dan seluruhnya, dan Aba Aus dan seluruhnya adalah gambaran bahwasannya mereka itu seperti digambarkan dalam manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bulan ini, yaitu Mangkoba ke-11, bagaimana telapak kaki Rasulullah meminjak pundak Syekh Abdul Qadir. Apa itu yang kita lihat? Karena apa? Allah tunjukkan tajasud qoblal wujud, bisa hadir di muka bumi walaupun belum dilahirkan ke bumi, seperti kisah perjalanan yang itu yang kita lihat bagaimana telapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminjak pundak Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menunggangi buruk. Yang kedua, guru mursyid adalah gambaran tajasud tajasud angdal wujud, bisa kemana-mana meskipun tidak kemana-mana. Beliau sekarang ada di Sirna Rasa, tapi di dalam manakib online ini beliau hadir bersama kita. Di manakib-manakib lainnya hadir bersama kita. Di kala berbuka puasa diundang oleh gurunya dalam nama manakib, ia hadir bersama kita. Cuma mata kita secara lahiriah tidak melihat beliau. Tapi sesungguhnya beliau hadir di tempat-tempat yang mengundang beliau untuk sama-sama bisa bermusyahadah dengan Allah. Ini kebanyakan yaitu surat Al-Isra ayat 1. Yang mana isi kandungan dalam surah Al-Isra ayat 1 menceritakan tentang Isra, tidak menceritakan tentang Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperjalankan hambanya di suatu malam yang Allah tunjukkan keberkahannya dan ditunjukkan semua penciptaannya oleh Allah kepada hamba tersebut. Sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Ini adalah perjalanan secara horizontal, yang mana bulan ini adalah bulan ulang tahun daripada sholat. Ulang tahun dari sholat, dari masjid menuju masjid, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Maka perjalanan ini dilakukan oleh kita semua. Setiap ada keinginan yang baik, maka keinginan itu datang dari Allah melalui guru kita. Maka perjalanan ini dikatakan torikoh. Isra itu ada torikoh, adalah perjalanan. Bagaimana perjalanan hambanya yang secara horizontal menuju kepada vertikal, yaitu diisrokan secara horizontal dan divertikalkan secara vertikal. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Setiap ada keinginan yang baik, maka keinginan itu adalah datang dari Allah melalui guru mursyid kita. Kita semoga bisa memelihara keinginan-keinginan yang baik tersebut. Dan di antara cara memelihara keinginan yang baik itu dengan cara berkumpul di majlis zikir, di majlis manakib seperti ini. Inilah cara yang betul-betul efektif untuk kita berkeinginan sama yang baik bersama dengan guru agung kita. Kita yang sedang belajar mengamalkan perjalanan namanya thariqah, mari kita lihat kembali tujuan daripada tujuan berthariqah kita. Walaupun dalam kitab Fadhailus Suhur disampaikan bahwa rojak ini bagaimana seseorang menjadi ridwanullah, menjadi aljud dan bara'atun minan nifaq.
Itu adalah endingnya bara'atum minan nifak, yaitu terbebas daripada penyakit munafik. Maka di sini tujuan bertorekoh kita, yaitu beragama Islam yang rukunnya ada tiga sendi. Sendi iman, Islam, dan ihsan. Jika salah satu rukun tersebut tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam beragama. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Rukun yang pertama adalah iman yang artinya keyakinan. Akidah yang meyakini tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tiada ilah selain Allah. Kita taati, kita minta pertolongan selain Allah Azza wa Jalla. Kalimat iman atau kalimat tauhid yang sering kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa itu iman? Maka iman pula dibagi dengan tiga bagian. Pertama, diyakini di dalam hati, diyakini dengan hati kita. Yang kedua, diucapkan dengan lisan kita, dengan ikrar. Dan ketiga, segala perbuatan sesuai dengan aturan Allah. Maknanya, ikral bilisan, tasdik fil jinan, wa fa'lul bil arkan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini sesuai dengan petunjuk dari Allah melalui guru mursyid kita. Maka kita semua sering memperbanyak kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan iman yang ada di dalam hati kita. Bagi kita yang telah menjadi murid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Surya Sirna Rasa PPKN, menjadi materi iman itu adalah zikir khafi. Dua namanya yang disimpankan di bawah ketiak di dalam Syekh Abdul Qadir diperjalankan mencari ilmu. Tetapi sesungguhnya yang dititipkan oleh Allah di dalam dada-dada kita semua di bawah susuki dua jari. Rukun yang kedua adalah Islam. Dan ini menjadi bukti ucapan dan perbuatan orang yang beriman, yaitu syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan haji. Ini adalah pondasi secara syariah yang harus kita lakukan kecuali yang kelima bila mampu. Tetapi yang mampu itu bukan hanya bertekanan dengan materi, tapi pergi haji atau haji datang kepada Syekh Mursyid, mengambil baiat dengan talqin zikir, sesungguhnya dia sudah menjadi haji jadi. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Rukun yang ketiga adalah rukun ihsan, yaitu merasa dilihat dan ditatap oleh Allah Azza wa Jalla. A'budillah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Bila tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Disinilah pentingnya bertorikoh. Disinilah pentingnya kita isra dan i'raj. Agar kita mampu merasa diisrakan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan diikrajkan dengan zikir khafi yang ditanamkan dalam hati kita tersambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Sidratul Muntaha adalah puncak kesadaran kita semua. Sidrat adalah pohon bidara, Muntaha adalah puncak dari segala-galanya. Siapa orang yang sudah sampai kepada pohon bidara, pohon kalimat tauhid, sesungguhnya dia sudah mencapai puncak daripada keilmuan yang diberikan oleh Allah. Maka Al-Maghfurlah Profesor Dr. Hamka atau Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amirullah
Secara bahasa, jalan atau cara kedudukan keyakinan atau beragama menurut beliau seperti itu. Bagaimana jalannya kedudukan keyakinan atau beragama. Tapi menurut Profesor Nasution Harun Nasution, Toriko adalah jalan kecil yang mempercepat jalan menuju tempat tujuan. Agama Islam ini secara keseluruhan dengan berbagai amaliyahnya diibaratkan seperti jalan tol. Jika tidak melalui jalan kecil dengan bertorikoh, mungkin kita akan kesulitan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ibarat Bangsa Abah mengatakan, orang-orang yang sudah dalam torikoh ini, torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Signara sampai PKN, mereka sudah punya kartu prioritas. Mereka tidak lagi menunggu. Andaikan menunggu dikasih tempat VVIP, yang di situnya ada makanan, di situnya ada tempat duduk yang bagus, di situ ada namanya AC yang membuat kita adem. Itu seperti itu. Maka Bangsa Aba Aos menerangkan Toriko itu siapa? Maka Toriko itu adalah guru atau imam atau syekh mursyid. Jadi sesungguhnya Toriko jalan kita untuk sampai wusul kepada Allah adalah bersama dengan syekh mursyid. Ini maksudnya. Orang yang mengajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada Allah. Guru mursyid itu adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah para nabi dan rasul. Itu adalah guru torikoh terdahulu. Tetapi mereka diutus oleh Allah untuk mengajarkan jalan atau cara bagaimana cara untuk bisa pulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setelah para nabi dan rasul, para mursyid tersebut, maka mereka setelah meninggal dunia. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Guru tarekat ini tidak disebut nabi dan rasul. Maka dalam kitab Anwarul Qudsiyah diterangkan, wa ba'du anbu soda babul tubuwati yud'a syaikha. Setelah ditutup pintu kenabian yang ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang yang seperti Nabi tersebut tidak disebut Nabi, tapi disebut Syekh atau Syekha. Sekarang bagi kita yang berada dalam TKN Pondok Pesantren Surya Sinara sampai PKN ini, menjadikan guru mursyid itu sebagai imam kita. Dalam rangka kita kembali menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu, dan guru-guru Toriko dalam silsilah mata rantai itu sambung menyambung dari guru yang masih hidup kepada guru-gurunya yang telah meninggal dunia yang bersambung pada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang punya guru Torikoh atau guru mursyid, akan disampaikan Allah Azza wa Jalla. Kita ikut kepada guru itu supaya terbawa olehnya sampai kepada Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu menjadi tuflihun, beruntung, atau mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda. Kita perlu dan harus mencari seorang sosok guru yang masih hidup secara jasmani dan rohaninya.
Tatkala kita tawasul kepada guru tersebut, maka akan otomatis tersambung kepada seluruh guru-guru silsilah sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dalam tanbih, kamilah tempat bertanya tentang Toriko Qadiriyah Naksabandia Madsuryalaya Sirnara sampai PKN. Tempat orang bertanya tersebut adalah Toriko. Toriko itu adalah Syekh Mursyid. Maka dikala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan diikrajkan oleh Allah yang dibimbing oleh Syekh Mursyidnya yaitu malaikat Jibril. Maka sesungguhnya apapun perjalanan kita untuk sampai kemanapun kita harus perlu guide, kita harus perlu mursyid yang bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Ketika kita selaku murid ingat kepada guru mursyid untuk memohon pertolongan, maka pertolongan beliau segera hadir. Makanya setiap kita hendak melakukan apapun, seyogyanya kita memberi salam kepada guru mursyid. Maka guru mursyid adalah guru ruh, tidak terbatas ruang dan waktu. Para guru mursyid seperti Pangersa Abbas Sepuh, Pangersa Aba Anom, Setolha dan seluruhnya, dan Aba Aus dan seluruhnya adalah gambaran bahwasannya mereka itu seperti digambarkan dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bulan ini, yaitu Mangkoba ke-11, bagaimana telapak kaki Rasulullah meminjak pundak Syekh Abdul Qadir. Apa itu yang kita lihat? Karena apa? Allah tunjukkan tajasud qoblal wujud, bisa hadir di muka bumi walaupun belum dilahirkan ke bumi, seperti kisah perjalanan itu yang kita lihat bagaimana telapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminjak pundak Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menunggangi buruk. Yang kedua, guru mursyid adalah gambaran tajasud angdal wujud, bisa kemana-mana meskipun tidak kemana-mana. Beliau sekarang ada di Sirnarasa, tapi di dalam manaqib online ini beliau hadir bersama kita. Di manaqib-manaqib lainnya hadir bersama kita. Dikala berbuka puasa diundang oleh gurunya dalam nama manaqib, ia hadir bersama kita. Cuma mata kita secara lahiriah tidak melihat beliau. Tapi sesungguhnya beliau hadir di tempat-tempat yang mengundang beliau untuk sama-sama bisa bermusyahadah dengan Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dan gambaran Syekh Mursyid adalah tajasud ba'dal wujud, yaitu bisa hadir lagi ke dunia meskipun sudah meninggal dunia. Abah Anom sudah meninggal dunia. Pernah diceritakan wakil talqin Syekh Mursyid yaitu Dr. Hasan Mutis, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang galau tentang mursyid penerus Abah Anom. Padahal yang lain sudah meyakini penerusnya adalah Abah Aos. Beliau setiap ba'da sholat tawajuh, zikir khafi, suatu saat melepas sholat hajat dan sholat subuh, ketika sedang tawajuh, datanglah Abah Anom berwujud di hadapannya dengan bersabda, jika kamu ingin selamat, ikuti Aos. Ini adalah keberkahan untuk kita semua. Sesungguhnya kita sudah mengikuti guru kita yang sudah ada sebelum dilahirkan ke muka dunia ini, ada di dunia ini dan ada di mana-mana, dan ada juga setelah dia meninggalkan jasadnya kembali ke hadapan Allah untuk memberikan jalan kepada kita semua. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.